Ya, kita di sini mau bikin roti tawar. Roti tawar yang tutup, yang kotak, yang balok ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu tuh caranya waktu ngerol atau opennya yang benar. Terus satu loyang tuh kapasitas berapa gram adonan itu ya. Saya coba kasih tahu ini ya, coba sambil dilihat videonya dan sambil didengarkan ocehan saya. Nah, di sini saya pakai timbangan, kami lah, bukan saya. Kami pakai timbangan 475 gram. Nah, dengan dimensi loyang saya lupa kemarin. Ya, pokoknya loyang tawar lah, khusus loyang tawar ya, tawar tutup lah. Timbangan adonan 475 untuk satu loyangnya pakai 3 adonan, jadi 475 kali 3. Habis itu di roll seperti ini ya. Nah, jangan lupa ngerolnya itu jangan terlalu ditekan, boleh sih terlalu tekan, kalau terlalu tekan keras-keras dia akan pecah. Jadi ngerolnya juga harus pakai perasaan ya, sambil dilihat di video ya. Nah, ini adonannya itu agak lembek, soalnya tawar tuh rata-rata adonannya itu lebih lembek dari manis. Biasanya tuh untuk seratnya tuh biar lembut. Habis itu tuh teksturnya tuh nggak terlalu kering, jadi dia agak basah di dalam. Nah, di tawarnya, di seratnya itu loh agak basah, agak gimana ya, nggak terlalu kering. Kalau terlalu kering malah kurang bagus, digigit tuh kurang lembut, jadi keras dia. Makanya untuk ibu-ibu tuh tawar jangan ditaruh di udara luar, kalau bisa ditoples atau dimasukin plastik kalau beli gitu ya. Untuk tawar slice tuh jangan langsung dibuka dibiarin lama seharian, tuh jangan, dia akan keras. Kalau bisa ya dimasukin toples atau dimasukkan plastik kembali biar tetap lembut, tetap enak dimakan, tetap gimana ya, tetap kalau digigit tuh tetap legit gitu loh, enak gitu lah. Nah, ngerolnya seperti itu ya. Nah, dibalik gitu ya. Nah, waktu ngerol jangan langsung dipanjangin atau langsung ini prosesnya kan 1 kali roll. Jadi waktu ngerol tuh jangan langsung di table, maksudnya tuh jangan langsung dimasukin loyang, didiamkan sebentar, jadi ada jedanya, ada istirahatnya adonan. Kalau adonan nggak diistirahatkan biasanya tuh pecah, jadi kurang bagus, kurang maksimal, kurang halus. Roti itu nggak halus, jadi kasar, pecah. Kemarin ada nanya kenapa satu adonan kok yang satunya pecah, yang satunya halus. Nah, pasti itu yang halus istirahatnya cukup, dan yang pecah itu biasanya istirahatnya kurang, adonannya itu istirahatnya kurang, biasanya seperti itu. Dia kalau nggak diistirahatkan, kalau di adonan tuh biasanya kenyal atau terlalu kenyal, dia kurang elastisnya kurang. Nah, itu di situ kuncinya. Banyak orang-orang yang belum tahu sifat-sifat adonan. Sifat-sifat adonan itu ya seperti itu. Kalau adonan roti itu ya harus didiamkan kurang lebih 2 menit sampai 3 menit ya. Contohnya seperti saya ini ngerol pertama, didiamkan, di roll dulu, habis itu baru dipanjangin. Jadi nggak di roll langsung dipanjangin gitu ya. Kalau di roll langsung dipanjangin pasti pecah dan susah bentuknya, manjanginnya pun juga susah.
dia butuh istirahat adonannya itu. Untuk ngerol yang bagus tuh jangan gimana ya, sambungannya itu maksudnya jangan langsung harus ditekan lah intinya, lupa saya. Yang bawah itu saya nunjukin tadi tuh, yaitu yang saya diamkan itu sebenarnya yang bawah tuh harus ditekan benar-benar. Ntar saya ada tuh di kamera ini waktu nunjukin yang benar tuh gimana, yang salah tuh gimana. Ntar ya kita lihat bareng-bareng, jadi biar hasilnya maksimal. Kondisinya kayaknya sambil ngomong, untuk suhu tuh atas 240, yang bawah tuh tadi yang bawah 240, yang atas 230, boleh 220, boleh 230. Itu untuk merek Open Ginseng ya. Kalau Open Hingwei, Open Sinmax sendiri lagi, beda lagi. Jangan pakai suhu segini, ntar kosong. Beda Open, beda suhu biasanya. Saya sudah ngalami itu. Kemarin saya Open dengan suhu 200, hasilnya kurang, matangnya lama sekali, jadi kan intinya kurang panas. Jadi intinya tuh matangnya itu 45 menit sama kurang lebih 45 menit atau 50 menit untuk tawar ini ya. Nah, itu saya mau nunjukin, itu kalau tekannya seperti itu, itu biar sambungannya nggak kelihatan dan lengket. Ntar saya tunjukin, jadi nggak lengket dan lurus bagus. Yang ini kayaknya ini yang salah, jangan ditiru yang ini saya nunjukin aja. Nah ini nggak ditekan, itu yang saya pegang-pegang tadi nggak ditekan dan hasilnya terlalu menonjol, dan nggak bagus ya. Ini saya tekankan lagi, saya benarkan lagi. Nah itu masalah Open tadi ya, jangan terpaku sama suhu yang saya pakai. Soalnya ini kalau mereknya Open sama sih nggak masalah, tapi kalau takutnya mereknya beda dan suhu segitu dia sudah panas sekali. Nah, kita harus mencari karakter Open ya, jangan disamain dengan Open ini. Kalau mau coba ya nggak apa-apa, tanggung sendiri lah resikonya. Itu tadi Opennya, setiap Open tuh berbeda-beda. Kalau kalau Sinmax ya, saya sebutin mereknya aja lah biar jelas. Kalau Sinmax sama Hingwei itu sama, pakai api bawah 200, atas 190 udah bagus, pasti 45 menit matang udah pasti itu. Tapi kalau ini pakai 230, bawah 220 untuk atas. Nah, itu 45 menit, bedanya banyak sekali ya. Untuk masalah Open bisa diteliti sendiri-sendiri lah masalah Open, soalnya Open itu berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Nah, untuk Open yang saya pakai ini cenderung tinggi HP-nya ya, saya pakai 230 padahal waktunya sama. Nah, untuk ibu-ibu yang nyoba di rumah itu jangan terpaku sama suhunya, jadi terpaku sama waktunya aja, sambil dicari jadi ntar kalau kurang pas bisa disesuaikan suhunya. Matangnya tuh kurang lebih 45 menit sudah tanek bagus. Nah, untuk yang kendala-kendala lainnya bisa tanya, bisa komen, pasti saya jawab, nggak usah khawatir. Untuk masalah resep di Mbah Google banyak. Maaf ya, di video-video ini saya nggak pernah buka resep, soalnya resep tuh hak pribadi atau rahasia perusahaan, jadi saya nggak mau buka rahasia perusahaan ya.
Soalnya ini kan video ini untuk umum, saya cuma membagikan triknya dan caranya. Masalah resep bisa konsultasi sama saya. Contoh resep ini kok menteganya segini gimana? Nah, ya kalau segini over atau segini tuh kurang. Nah, idealnya tuh di antara segini sama segini. Saya ntar bisa kasih saran seperti itu atau konsultasi masalah resep saya sama saya seperti itu. Nah, setiap tawar itu berbeda-beda, mempunyai gimana ya, ciri khas sendiri-sendiri. Contoh bakery sana dengan mentega sekian dan sekian sekian, di bakery kami sekian sekian sekian, jadi nggak sama, jadi mempunyai ciri khas yang masing-masing. Jadi setiap tawar tuh ada yang ditonjolkan salah satu untuk tonjol rasa aroma susu yang strong, dia pakai ini mentega ini, pakai susu ini gitu ya. Kalau kita kan mengandalkan kelembutan atau apa gitu ya, kita ya harus pintar-pintar bikin adonan. Kalau gitu harus pintar-pintar bikin resep yang sesuai gitu untuk menciptakan adonan yang lembut di roti, digigit enak ya. Harus resepnya ya harus bagus juga, nggak asal-asalan juga. Dan bahan ya tentu, kalau bahan kami menggunakan yang berkualitas, yang di atas standar lah ya, di atas standar ya. Ini untuk teman kami tadi sore ngirim gorengan untuk anak roti. Biasanya itu malah suka roti, malah suka gorengan daripada roti. Dia selalu milih roti atau gorengan, dia milih gorengan. Inilah anak roti. Ini ya, terima kasih sekali kepada Mbak Al yang si pagi sempet-sempetin ngirim gorengan. Ini terima kasih Mbak Al ya sudah ngirim gorengan. Nah, itu teman saya bawa apa itu. Kalau di sini tuh nggak gimana ya, kayak sistemnya tuh teman-teman tuh kayak keluarga gitu. Jadi nggak ya, atau waktu dia sudah nggak kerja main ke situ bawa apa gitu itu. Nah itu teman saya itu bawa karung hijau itu apa itu, wah ini perlu diinterogasi itu. Kayaknya bawa roti takutnya tuh, aja nggak bawa roti ya. Nah ini roti yang sudah jadi, warnanya seperti